Di tengah meningkatnya tren minum kopi di Tiongkok, pemerintah setempat bergerak strategis memperkuat industri kopi. Pendidikan vokasi dibangun, penelitian diperluas, dan pelajar didorong memahami kopi dari hulu hingga hilir. Rian Fernando mengajak Anda melihat sekolah kopi di barat daya Tiongkok yang digadang-gadang jadi pusat lahirnya ahli kopi masa depan. Informasi ini sekaligus penutup jumpa kita pada pagi hari ini. Terus saksikan berita utama setiap hari jam setengah 8 pagi hanya di TV3 Beyond Dynamite. Saya Aldi Tama Prasetya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baoshan, kota di Yunnan yang selama ini identik dengan perkebunan dan pegunungan, punya cerita baru. Di sini, sebuah sekolah sedang mempersiapkan ratusan siswa untuk menjadi tenaga terampil di industri yang terus bertumbuh. Baoshan Vocational and Technical College membagi programnya ke 4 bidang utama, mulai dari rekayasa kendaraan, teknik pangan, layanan modern, sampai pendidikan tinggi lanjutan. Sekitar 8.000 siswa tengah mengenyam pendidikan di tempat ini. Sekolah tempat ini tuh mirip dengan SMK yang ada di Indonesia. Salah satu yang paling ramai adalah otomotif. Namun dari semua jurusan yang ditawarkan, ada satu yang paling mencuri perhatian. Program Kopi. Jurusan yang kini jadi pusat inovasi dan kebanggaan di Baoshan. Kayaknya yang ini di Indonesia cukup jarang ditemukan. Ini adalah sekolah formal di bidang kopi. Program ini menjadi cara Tiongkok merangkul budaya minum kopi yang kini semakin populer baik di dalam negeri maupun di pasar global. Ini salah satu yang paling menarik untuk saya karena sisanya atau dari ampas-ampas kopinya itu bisa dibikin seperti ini. Lukisan dari kopi. Wah, ini tuh tekstur kopi kalau kita tarik begini dia pasti ngikut nih. Pikiran ya bikin kayak gini. Semua dimulai pada Agustus 2021 ketika pemerintah membuka kawasan vokasi Baoshan sebagai rumah bagi 5 sekolah kejuruan di barat daya Tiongkok. Lalu tepat setahun kemudian, Baoshan Coffee Industry College lahir menjadi institusi pendidikan kopi pertama yang diinisiasi oleh negara. Dan sekaligus simbol keseriusan China membangun masa depan industrinya sendiri. Kopi ini tuh dibuat oleh para murid-murid yang sekolah di sini. Dan sekolah ini dalam tanda kutip baru berdiri 2 tahun, tapi sudah ada 700 siswa yang saat ini sedang belajar. Tos. Arabica. Strong, tapi karena lokal ada fruity-fruitynya. Enak-enak. Ya, inilah strategi jangka panjang pemerintah untuk mengubah peran Yunnan yang selama ini memasok 98% biji kopi mentah dari China menjadi pusat produksi kopi bernilai tambah yang siap bersaing di pasar global. Rian Fernando, Yunnan, Tiongkok. Menuju Beriteman Connected bersama Oppo A6 Series. Ih, foto yang ini lucu ya? Kayak ini nih. Dilarang foto di dalam kelas tanpa ngajak-ngajak saya. Tenang aja Pak, kan ada AI Studio. Tinggal tambahin fotografer sendiri. Gonta-ganti fotonya ke style lain juga bisa. Wah, asik! Sebelum pulang, kalian semua harus mengerjakan soal ini di rumah. Duh, mati lagi. Gimana ngelakuin ojol? Pasti baterai HP kamu habis lagi. Cakep. Bukan pantun. Oh, Sini deh, aku casin. Baterai handphone aku masih banyak loh. asik. Makasih ya. Kerja yang serius, jangan joget-joget. Iya Pak.
Oppo Accessories, asik setiap saat. Oppo, make your moment. Halo, selamat Selamat pagi. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Project Media Group yang ke-33, seperti biasa Beri Teman Connected hadir dengan informasi sejumlah peristiwa lainnya. Di antaranya ada penerbangan Lion Air JT111 rute Jeddah Jakarta yang mengangkut jemaah umroh mengalami keterlambatan hingga 2 hari. Pihak Lion Air menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kawasan wisata Yogyakarta kembali membuktikan daya tariknya sebagai destinasi unggulan nasional saat libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jutaan wisatawan domestik hingga mancanegara memadati sejumlah ikon wisata, mulai dari Malioboro, Candi Prambanan, hingga kawasan Keraton Yogyakarta. Nah, ini yang paling menarik di HUT PMG ke-33 atau hari ulang tahun. Sejumlah artis dan penampilan bakal tampil di studio Digital Vision yang rencananya bakal hadir dan akan segera tampil. Sementara ada sejarah logo NDTV dan ND News seperti apa? Semua informasi tersebut kami akan hadirkan dalam peristiwa pilihan di sosial media selama 1 jam ke depan bersama saya, Ria Distif. Dan saya Anastasia Amelia, inilah Beri Teman Connected spesial HUT PMG ke-33. Di TV3, Beyond Dynamite. Kita beralih ke informasi pertama. Penerbangan Lion Air JT111 rute Jeddah Jakarta yang mengangkut jemaah umroh mengalami keterlambatan hingga 2 hari. Pihak Lion Air menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ketegangan terjadi saat sejumlah jemaah umroh ini protes ke petugas karena pesawat yang mereka tumpangi Lion Air JT111 rute Jeddah Jakarta delay sampai 2 hari. Manajemen Lion Air pun meminta maaf atas kejadian ini. Dalam keterangan pada Jumat, Corporate Communication Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan pihaknya membutuhkan waktu pengerjaan yang tidak instan untuk memperbaiki pesawat. Usaha mengirim pesawat yang membawa suku cadang sekaligus menjemput jemaah umroh pun terkendala karena pesawat tersebut mengalami kendala teknis. Danang menambahkan Lion Air telah melakukan langkah-langkah penanganan
diberikan secara bertahap dan berkelanjutan kepada seluruh jemaah, antara lain menyediakan akomodasi hotel selama masa menunggu di Jeddah dan menyediakan konsumsi berupa makan bagi seluruh jemaah.